sahabat jejak sepatu planters, selamat petang buat kita semua. Dari Jalan Layang, Jembatan Layang, Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kami jejak sepatu planters ingin menginformasikan bahwa kami ditarik dulu ke markas besar. Namun dari markas besar juga jejak sepatu planters akan tetap eksis untuk informasi-informasi terkini tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Salam sehat, terima kasih. Semangat pagi sahabat jejak sepatu planters. Seperti kami sampaikan tadi di pengantar bahwa kami untuk sementara kembali ke markas besar. Jadi minggu yang lalu sudah kembali di markas besar, dan minggu yang lalu merupakan hari-hari yang sangat sibuk sehingga belum bisa berkonten riak. Dan sore hari ini kita mulai dengan konten baru. Apakah mau memilih jumlah janjang yang banyak atau berat janjang yang berat, yang tinggi, ya? Baik, mari kita mulai. Yield atau hasil itu merupakan faktor dari genetis, environment, dan manajemen. Atau kalau kita artikan, pada umumnya semua komoditi pertanian, hasil itu merupakan perpaduan dari genetiknya, di mana genetik ini meliputi seleksi bibit, ya, jenis bibit, seleksi bibit, culling atau pemusnahan. Jadi kalau sudah diseleksi bibit-bibit yang tidak normal atau bibit-bibit yang abnormal, maka dia harus dimusnahkan. Jadi 3 aspek ini merupakan hal yang penting secara genetis. Yang kedua itu dari aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan yaitu curah hujan, ya, dan distribusi hujannya. Jadi berapa mili curah hujan, bagaimana pendistribusiannya, artinya apakah jumlah hari hujannya cukup, ya. Jadi bisa saja curah hujan tinggi tetapi tidak terdistribusi secara merata. Kemudian suhu atau temperatur dan kelembapan ini masih ada nampaknya tertinggal, yaitu radiasi cahaya matahari, ya. Dan dari segi tanah, ya, ini dari segi tanah ini maksudnya yaitu sifat fisik tanah. Dari segi tanah ada sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan biologi tanah. Sifat fisik tanah itu meliputi kedalaman solum atau kedalaman tubuh tanah. Yang kedua, kemiringan lereng. Kemudian teksturnya seperti apa, yaitu tekstur itu komposisi antara debu, liat, dan pasir. Dan kemudian di sifat fisik itu juga sangat penting tentang drainase, kondisi drainase tanah, dan sifat-sifat fisik lainnya. Sedangkan secara kimia tanah yang penting adalah bagaimana kandungan nutrisi dan kemasaman tanah. Ada juga selain daripada nutrisi, termasuk juga di dalamnya adalah kapasitas tukar kation, pH. Itu masuk di dalam bagian sifat kimia tanah. Dan secara biologi itu terutama tentang bagaimana kandungan mikroorganisme dan organisme itu berhubungan dengan sifat kimia tadi, khususnya tentang kandungan bahan organik. Jadi di dalam bahan sifat kimia ini juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana kandungan bahan organik tanah. Seperti kita ketahui, terutama di komponen ini adalah karbon dan nitrogen, ya, terutama karbon dan nitrogen. Oke, berikutnya yaitu tentang manajemen atau budidaya untuk tanaman kelapa sawit. Ini yang paling banyak sebenarnya yang mau dibahas, ya. Seperti misalnya dari awal persiapan lahannya seperti apa,
pembibitannya, apakah bibit itu bibit yang sudah legitim, bibit yang diperlakukan dengan baik, yang dirawat selama di pembibitan, ya. Kemudian bagaimana proses penanaman, apakah ditanam dengan standar, jarak tanamnya seperti apa, pola tanamnya seperti apa. Dan penting juga bagaimana perawatan dilakukan selama masa tanaman belum menghasilkan, ya. Setelah dirawat dengan baik, ya, misalnya perawatan kacangan, perawatan piringan, pengendalian gulma, hama penyakit, dan lain-lain. Dan setelah itu bagaimana persiapan panennya? Di sini ada ablasi, ada kastarasi, ya, persiapan pasar pikul, persiapan TPH, akses, dan lain-lain. Itu di persiapan panen. Dan di perawatan TM, ini juga banyak pekerjaan di sini seperti pruning, aplikasi pupuk, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang paling akhir tentunya adalah bagaimana panen dilakukan dan pengangkutannya seperti apa. Jadi ini aspek-aspek ini semuanya merupakan komponen yang menentukan bagaimana hasil bisa diperoleh. Ya, jadi TBS yang kita peroleh itu perpaduan daripada semua ini. Ya, nah sekarang kita coba genetis dan budidaya. Kalau hasil tanaman kelapa sawit itu komponennya cuma ada dua, yaitu yang pertama jumlah janjang per pokok, ya, atau JJ per P, janjang per pokok. Jadi berapa janjang dia per pokok per tahun. Dan yang kedua berat janjang rata-rata atau BJR, ya. Jadi kedua komponen ini yang menentukan selain daripada berapa SPH, stand per hektar, atau jumlah tanaman per hektar, ya. Jadi itu sangat penting juga, jumlah tanaman per pokok atau per hektar, atau kita sebut SPH. Nah, SPH ini tentunya nggak bisa dirubah-rubah, harus dari awal, ya. Nah, kemudian kedua komponen ini, baik jumlah janjang maupun berat janjang, dipengaruhi oleh iklim, nutrisi, faktor genetis, dan perawatan kita. Ya, balai-balai benih sudah mengeluarkan standar, tapi belum semuanya. Ya, sebagai contoh, sebagai berikut, ini ada dari Lonsum dan dari Mariha, ya, yang sudah mengeluarkan standar untuk berbagai kelas lahan, ya. Standar jumlah janjang per pokok dan berat janjang rata-rata, ya. Ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa membandingkan tanaman kita atau areal kita dengan standar yang dikeluarkan oleh balai benih ini, paling tidak sebagai acuan bagi kita. Dan dari hasil penelitian sebenarnya sudah dilaporkan bahwa panjang pelepah akan mempengaruhi ketebalan pelepah. Jadi tebal pelepah itu kira-kira lebar dikali tebalnya, ya, di pangkal pelepah itu. Jadi itu panjang pelepah itu akan berpengaruh terhadap tebal pelepah. Tebal pelepah mempengaruhi berat janjang rata-rata. Jadi semakin tinggi berat janjang, pasti pelepahnya, tebal pelepahnya semakin besar. Atau tebal pelepah ini sering kami sebutkan juga dengan PCS, petiole cross section, ya, petiole cross section. Nah, artinya kira-kira seperti ini. Jika ini pelepah, ya, ini ada kita ukur berapa ketebalannya dan berapa lebarnya. Jadi ini yang diukur. Jadi itu yang disebut dengan petiole cross section, tebal dan lebar pelepah. Ini semakin besar PCS-nya atau ketebalan dan lebar pelepahnya semakin besar, berat tandan akan semakin besar. Nah, dari hal penjelasan ini, ya, kita sering berbicara tentang apakah pelepah panjang atau pelepah pendek. Nah, kalau pelepah panjang otomatis karena lebih besar, lebih tebal pelepahnya, maka BJR-nya lebih berat. Tetapi pada pelepah pendek jumlah janjang per pokoknya lebih tinggi, ya. Namun secara rata-rata keduanya ini yang manapun dipilih itu kembali kepada kita, keduanya pada akhirnya plus minus hasilnya sama secara ton per hektar per tahun. Jika semua ini
dilakukan dengan baik, diterapkan dengan baik, sehingga tidak perlu sebenarnya terlalu mempersoalkan pelepah panjang atau pelepah pendek. Memang ada keuntungan jika pelepah pendek itu ditanam pada areal-areal berbukit, di mana di sana air sering kurang, sehingga lebih tahan terhadap kekurangan air karena proses transpirasinya lebih kecil, ya. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa janjang per pokok itu untuk perubahan, untuk perbaikan jumlah janjang per pokok itu membutuhkan waktu yang lama. Karena kita ketahui bahwa buah itak yang kita panen saat ini itu merupakan proses dari 44 bulan yang lalu. Secara teori seperti itu. 40 sampai 40 bulan yang lalu. Jadi dari situ sudah ditentukan karena secara morfologi setiap tanaman kelapa sawit, setiap ketiak pelepahnya itu seharusnya mengeluarkan bunga. Dan apakah bunga itu nanti menjadi bunga jantan atau bunga betina, itu kembali kepada kondisi tanaman ketika kita melakukan perawatan dan kondisi lingkungan ini. Nah, sementara BCR itu bisa lebih cepat diperbaiki. Misalnya jika terjadi kekurangan nutrisi, janjang yang ada sekarang, bunga-bunga yang akan menjadi janjang itu bisa dapat lebih baik jika asupan nutrisi cukup, jika kelembapan dapat dijaga, jika perlakuan-perlakuan lain di dalam budidaya dapat dijaga dengan baik, dilakukan dengan baik, maka secara otomatis dapat memperbaiki berat janjang rata-rata. Oleh karena itu, dari penjelasan ini kita dapat melihat areal kita, tanaman kita masing-masing. Harapannya adalah terutama bagi Bapak Ibu petani, usahakan untuk selalu menghitung jumlah janjang per pokok. Jadi setiap panen itu dicatat jumlah janjangnya. Nanti setelah 1 tahun jumlah janjang tersebut dibagi dengan jumlah pokok, maka dapatlah kita jumlah janjang per pokok. Dan kemudian berat janjangnya. Kalau sudah dapat ini jumlah janjang, nanti ketika diangkut ke PKS ditimbang dapat berat janjangnya, berat dibagi jumlah janjang per pokok, maka akan didapatkan berat janjang rata-rata. Nah, jika kedua data ini sudah kita punya sebagai pekebun, sebagai orang yang mengelola kebun, sebagai praktisi, kita akan dapat melihat di mana kita ketinggalannya sesuai dengan standar yang tadi. Kalau kita memang di jumlah janjang sudah ketinggalan, berarti ada masalah serius dengan lingkungan. Ada masalah serius dengan nutrisi. Ya, benar tadi nutrisi ini, ya. Tapi kalau dalam jangka pendek misalnya tiba-tiba ada penurunan berat janjang, mungkin ada masalah losis, mungkin ada buah hantu atau buah tertulis ada tetapi fisik tidak ada. Maka ini sangat penting sekali, ya, penting sekali. Semoga dengan penjelasan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mari selalu mencatat produksi kita dengan jujur supaya kita dapat mengevaluasi hal apa yang perlu kita lakukan perbaikan untuk meningkatkan produksi pada tanaman kelapa sawit kita. Demikian penjelasan kami, semoga penjelasan ini bermanfaat. Salam sehat, salam jejak sepatu planters, semangat pagi.